Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya adalah Dina dari kelompok pemuda favorit. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan proyek yang sudah kami kerjakan mengenai kalkulator yang didasari oleh perhitungan BMR dan juga TDI. Sebelumnya, apa sih definisi dari BMR dan juga TDI? Saya akan menjelaskannya sedikit. Jadi, TDEE atau Total Daily Energy Expenditure merupakan sebuah perhitungan kalori yang didasari oleh kebutuhan kalori kalian untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti belajar, berjalan, berbicara, dan sebagainya, dan didasari juga oleh kebutuhan kalori kalian untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar tubuh kalian. Nah, itu adalah TDI. Sementara itu, kalau BMR, yaitu Basal Metabolic Rate, merupakan perhitungan kalori juga, namun dia lebih berfokus kepada kebutuhan untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar tubuh kalian. Jadi bisa dibilang kalau BMR itu merupakan bagian dari TDEE. Karena kalau TDI mencakup secara luas, BMR adalah bagian dari TDI. Dan setelahnya kelompok kami akan menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah kami kerjakan dan juga kode-kodenya, dan akan dijelaskan oleh Chandra Wijaya. Baik, nama saya Chandra Wijaya dari kelompok pemuda favorit. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan untuk skrip-skrip yang telah kelompok kami buat. Di sini kelompok kami memberikan nama website kami sebagai NutriTrack, dan sesuai instruksi, fungsi dari website ini adalah untuk melacak makronutrien dan juga cek asupan kalori harian. Di sini ada halaman awal di mana para pengguna dapat melihat penjelasan dari makronutrien dan juga kebutuhan kalori, serta pengguna dapat memilih mau mulai menghitung makronutrien atau mulai menghitung kebutuhan kalori. Dan ini untuk skripnya di bagian indeks. Di sini ada heading 1 dan lain-lain, bold text, list text, dan lain-lain. Ini untuk stylenya, kami menggunakan font Poppins untuk mempercantik, dan juga kami menggunakan root untuk variabel, memberikan nama variabel. Baik, kita langsung move ke mulai hitung makronutrien. Oke, di sini seperti instruksi juga menampilkan data dari diagram bulat dan juga status seperti ini. Di sini saya akan coba untuk bagian karbohidrat saya naikkan dan saya mulai hitung makronutrien dan juga datanya langsung terganti. Di sini skripnya ada di JavaScript, kami menggunakan JavaScript diagram makro, dan kami menggunakan get element by ID diagram makro di sini canvas ya. Dia tuh bentuk canvas di mana nih di sini. Dan 2D tentunya. Terus kami menggunakan tipenya dognut, dan untuk labelsnya ada 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, sesuai seperti ini. Dan background colornya yaitu yang ini. Oke. Ini ada bagian konteks dap label, konteks dap row itu ketika kami hover ya, ketika kami hover bagian diagram seperti ini, itu dia ada memunculkan bagian data-data seperti protein, lemak 22% dan karbohidrat 66%. Dan kami menggunakan data labels ini dan fontnya Poppins itu untuk bagian sini. Jadi supaya angka-angkanya ini kelihatan di atas diagram. Dan tentunya kami menggunakan chart data labels, yaitu plugin dari pada angka ini ya. Selain di sini kami menggunakan pluginnya, kami juga memasang plugin charts plugin data labels ini di HTML di bagian head. Baik, kita lanjut. Ini untuk bagian hitung makronya seperti ini. Kami menggunakan untuk bagian total kalori, kami menggunakan rumus karbohidrat kali 4 plus protein kali 4, lemak kali 4. Lemak kali 9, maaf. Dan juga untuk persen karbonya, di sini karbohidrat kali 4 bagi total kalori kali 100. Dan math round ini untuk membulatkan bilangan, supaya angka desimal itu menjadi bilangan bulat. Lalu ada status info ini, dan juga ini untuk mendeteksi apakah persen karbonya di atas atau di bawah gitu. Terus ini untuk status infonya terganti bla bla bla. Nah, ini untuk bagian diagram makro bulatnya tuh diupdate di bagian sini ya. Dan ini untuk ketika kita ngeload halaman, dia bakal langsung memanggil function dari hitung makro ini. Jadi saya contohkan untuk lemaknya saya 54, proteinnya saya 32, dan karbohidratnya saya 65. Dan saya hitung
tentu di sini ada hasil dari rincian dan juga keseimbangannya gitu, status atau info. Terus di sini juga ada total kalori. Nah, di sini ada kembali ke beranda, itu untuk mempermudah pengguna ya. Oke, kita sekarang melihat ke kebutuhan kalori. Jadi kita mulai melihat ke dalam bagian mulai hitung kebutuhan kalori. Jadi untuk UI-nya seperti ini ya. Di sini ada memasukkan usia, tinggi badan, berat badan, kelamin, tingkat aktivitas, sedentary, ringan, sedang aktif, dan kalori hari ini, juga asupan kalori selama 7 hari. Serta diagram batang sesuai instruksi. Nah, untuk scriptnya dan juga HTML-nya, ini HTML-nya. Seperti biasa saya menggunakan plugin dari Chart.js. Dan juga seperti ini untuk bagian input, number, min, max, dan lain-lain itu untuk membatasi, dan juga step, value itu untuk value awal ya. Jadi angka awal dari sebuah website. Angka default. Seperti ini ya. Ini selected, ini untuk tipenya tuh dia adalah memilih ya, list. Jadi yang ini. Dan juga ini ada radio tuh yang ini. Jadi ketika kita memilih hal lain, dia itu bakal langsung berpindah. Dan juga seperti ini. Untuk membuat seperti ini tentunya kami menggunakan display flex, ada yang display flex dan juga flex directionnya seperti row mungkin atau seperti column. Jadi dia menghasilkan seperti ini. Oke, langsung saja kita melihat untuk script hitung asupan makro ini. Hitung asupan kalori ini ada diagram kalori. Ini tuh seperti tadi ya, mencari dari dokumen get element by ID-nya dia tuh dari ID sebuah HTML teks. Ini untuk diagram kalori batangnya, jadi dia membuat diagram batangnya yang seperti ini. Dan untuk warnanya saya memberikan warna ini. Juga untuk labelnya yaitu yang ada di sini. Langsung saja kita melihat ke hitung kalori. Di sini saya menggunakan nama function hitung kaloris supaya berbeda aja gitu. Dan juga untuk konstanta, ini usia, parse int. Ini tuh parse int untuk supaya angka desimal menjadi bilangan bulat. Apa sih bedanya? Bedanya untuk parse int ini dia tidak dia hanya mengambil angka bulatnya saja. Dia tidak membulatkan. Ya, dia tuh tidak membulatkan. Dia hanya mengambil angka. Beda dengan math round atau math apalah gitu, itu beda. Kalau math round itu membulatkan ya, tapi yang ini enggak. Ini cuman mengkonversi dia tuh jadi integer atau sebuah angka gitu. Nah, ini ada usia, tinggi badan, dan lain-lain itu didapatkan dari input yang ada di sini. Sesuai dengan nama input dan ID inputnya juga. Misalnya di sini ada ID inputnya berat badan dan ID inputnya kelamin atau apa gitu. Di sini semua dia didapatkan. Nah, untuk menghitung BMR ini kami menggunakan rumus dari Mifflin atau Stringer. Nah, untuk ini BMR seperti yang sudah dijelaskan Dina tadi, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan rumusnya. Untuk rumusnya, untuk kelamin laki-laki itu 10 kali berat badan ditambah 6,25 kali tinggi badan minus 5 kali usia plus 5. Atau untuk perempuan itu 10 kali berat badan plus 6,25 kali tinggi badan min 5 kali usia min 101. Ini untuk jumlah aktivitasnya, dan ini case ini tuh untuk mendapatkan ID. Ini tuh dibuat supaya lebih enak saja daripada kita menggunakan if, dan ini lebih cepat. Kita menggunakan switch di sini daripada if. Ini untuk ID-nya kurang aktif, ringan aktif seperti yang di sini. Kurang aktif, ringan aktif. Mungkin bukan ID ya, saya salah sebut, tapi value. Nah, jadi untuk kurang aktif itu dia ada 1,2, jumlah aktivitas itu 1,375, terus sedang aktif itu 1,55, terus sangat aktif itu 1,725, dan juga untuk defaultnya ini yaitu ringan aktif ya.
Nah, terus ada juga TDEE yang seperti Dina sudah jelaskan tadi, yaitu Total Daily Energy Expenditure, ya. Ini untuk rumusnya itu math round, ya. Math round itu untuk membulatkan, mencari BMR, atau BMR itu seperti yang sudah Dina jelaskan juga tadi, basal metabolic rate. Ini untuk BMR-nya dikali dengan jumlah aktivitas yang kita dapatkan di sini. Dan ini untuk range-nya, range rendah, range bagus, math round, TDEE dikali 0,9 dan lain-lain. Ini untuk days-nya, ini untuk membuat bagian diagram, ya. Jadi ada di bagian sini. Oke, jadi di sini sudah masuk ke bagian output. Bagian output seperti ini. Ini bagian output dan lain-lain. Ini untuk set data diagramnya. Oke, langsung saja kita tes. Misalnya di sini saya berusia sekarang 18 tahun, tinggi badan saya mungkin 170 dan berat badan saya mungkin 67. Saya ini seorang laki-laki dan saya tidak pernah. Tingkat aktivitas saya sedentary dan juga untuk kalori harian saya adalah mungkin lebih dari 2000 bisa. Mungkin di sini saya akan memasukkan 213 atau 2130 deh. Dan saya hitung. Nah, ini untuk rekomendasinya 224, 274. Dan misalnya saya memasukkan angka 224, maka dia akan hijau karena udah sesuai. Atau 230, 239, dia akan hijau karena sudah sesuai, ya. Kecuali kalau kita menambahkan 1000. Dia di atas. Kalau misalnya saya nambah 10, dia di bawah, ya. Terus ini untuk asupan kalori selama 7 hari. Untuk diagramnya ada datanya. Di sini saya 54, nih saya asal isi dulu. Dan saya coba hitung lagi. Nah, ini dia akan menampilkan data diagramnya. Baik, jadi seperti itu saja untuk penjelasan saya kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih.